Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali dengan saya Samsawadi dari Teknologi Rekayasa Internet 3A. Di sini saya akan melakukan praktikum ya dari paket racer yaitu 346 di lab configure VLANs and trunking. Jadi kita akan mengkonfigurasi untuk VLANs dan juga mode terangnya. Bisa di-download dari Cisco-nya. Jadi untuk tampilannya seperti ini, dan untuk contoh topologinya ada di sini. Untuk portnya kita juga diberikan satu addressing table ya di sini. Sama saya coba kasih nama. Lalu di sini ada beberapa tujuan ya, dimana kita itu build the network and konfigurasi basic device setting. Jadi kita mengkonfigurasi untuk basic switch-nya ya, basic jaringannya. Lalu create VLAN and asset switch port, yaitu membuat VLAN, menetapkan port pada VLAN tertentu, lalu memeliharanya ataupun mengelola VLAN itu untuk basis data VLAN-nya, dan mengkonfigurasi untuk mode terangnya, terang between and switch. Jadi di background kali ini atau yang melatar belakangi yaitu di mana penggunaan switch modern ya, penggunaan switch modern yang dia itu bisa membagi VLAN ataupun virtual local area network itu meningkatkan kinerja jaringan dengan membagi domain broadcast pada layer 2. Jadi ibaratnya tuh dibagi-bagi gitu. Satu ruangan ataupun satu bangunan itu dibagi ruangan-ruangannya. Itu yang disebut dengan VLAN, perumpamaannya seperti itu. Kita langsung aja ke part 1, di mana kita akan mengkonfigurasi basic networknya di device settingnya. Jadi pertama itu kita tarik dulu ya, tinggal ditarik ini. Lalu kita butuh switch. Kita hidupkan terlebih dahulu. Lihat. Harusnya 70%, tapi kita coba aja nanti. Untuk ini dari PC A, dari PC A terus ke PC A ke fast internet 6 di switch 1. Lalu dari switch 1 fast ethernet 0/1 ke switch 2 fast ethernet 0/1. Lalu dari PC ke fast ethernet 18 ada switch 2 15 17 18. Lalu kita gunakan kabel konsol untuk mengkonfigurasinya. Ini PC A ke switch 1.
ini sini. Oke, sudah. Connect to console from kabel PCI, ini sudah. Sekarang kita masuk ke configure basic setting for a switch ya. Jadi kita buka PCA, kita desktop. Ini kita coba melakukan setting di switch-nya. Pertama itu device name to add switch, jadi kita rubah untuk host name-nya jadi switch 1. Lalu untuk private exit encryption password-nya ini dia enable secretnya plus, lalu Cisco the console password, kita masuk ke line console 0, passwordnya Cisco, login, lalu kembali lagi, exit ya. Setelah itu kita masuk ke apa ini, enable password ya. Untuk enable passwordnya, enable password Cisco. Oh, salah, sorry. Ini bukan enable password, ini line PTY 0 sampai 4. Lalu passwordnya Cisco. Kalau udah, kita kasih di inskripsi ya nanti ini. Kalau udah, berarti pertama kita loncatin dulu itu, kita buat banner. Biar nggak usah bingung lagi bikin banner. Configure the IP address list the address table for VLAN 1 on the switch. Jadi sekalian kita buat IP-nya yang ada di switch 1 ya. Ini nanti bisa dirubah ya, bisa di remove untuk switch 1 IP-nya. Tapi di sini kita buat dulu dan 1. IP-nya sesuai addressing table ya. IP address 192.168.1.11 255.255.0 shutdown. Lalu shutdown untuk port yang tidak terpakai. Bentar, untuk port yang tidak terpakai, kita coba it interface IP. Sebenarnya ada banyak port yang tidak terpakai, cuman gigabit ini kayaknya nggak kepake. Di sini kan shutdown all interface that will not be used, berarti mematikan interface yang tidak terpakai. Nah, di sini dia sudah mati ya. Hanya interface yang terpakai saja yang up.
Jadi lanjut ke set a clock on the switch-nya, kita set untuk jamnya sebentar. Set untuk jamnya tadi sudah coba set 2025. Sekarang tanggal 14 November 4 November 4 04 November 04 November jam 9:14 enter. Ini sudah. Lalu desktop tap dos HPC IP konfigurasi and enter. Jadi di PC-nya sekarang tadi kan switch-nya sudah, sekarang PC-nya PCA-nya 192.168.110.4 enter. Lalu untuk gateway-nya 192.168.1.10.1 PCA ini PCA 3. Nah, ini kita lakukan juga di PC di switch. Ini di switch ini juga ya, di switch switch 2 juga kayak gini. Jadi kita coba ke switch 2. Switch 2. Terus tadi itu misalnya ini enable secretnya plus konsol 0 Cisco misalnya password Cisco login lalu plan PTY 0 sampai 4 password Cisco login lalu exit enable passwordnya Cisco. Lalu kita masuk ke VLAN interface VLAN 1 IP addressnya 192.168.1.255.255.255.0 shutdown. Lalu setelah itu kita buat banner. Akses
is pro set jam, lalu kita enskripsi dulu. Tadi yang di swift 1 juga belum di enskripsi. Share swift password encryption, lalu n, lalu copy running startup config untuk melakukan mengcopy lalu start konfigurasi. Ini config service password, lalu n, copy running startup config, enter. Sudah. Kita tadi di PCB belum kita kasih ke alamat IP 192.168.10.4, lalu di sininya 192.168.10.1. Lalu kita coba ping dari PC A ke PC B. Kita coba ping ya, PC ini dari PC B, salah. Dari PC A, ini di PC A, ping ke PC B 192.168.10.4. Di sini reply, artinya dia berhasil. Lalu apakah bisa ya, ini kan ping PC A ping PC B, PC A ke PC B itu bisa. Lalu PC A ke switch 1, dimana tadi kita sudah cek IP 92.168 titik 1.11. Tunggu ya. Request timeout 1, 2, request timeout. Request timeout. Lalu dari PCB ke switch 2. Ping 192.168.1.12 PCB ke ini. Request timeout juga. Ini kita memastikan konektivitas jaringannya ya, menguji, karena kita belum melakukan konfigurasi apapun. Nggak bisa juga. Dan dari PC ini coba ping ke switch 2 ping 168.1.12. Kalau dari switch ini bisa ya. Kenapa? Karena dia masih satu VLAN gitu. Ini kita belum konfigurasi VLAN-nya. Nah, lanjut kita di sini suruh buat beberapa VLAN, yaitu VLAN 10, VLAN 20, VLAN 99 sama VLAN 1000 di switch 1 dan switch 2. Kita coba buat aja 10 sama on terminal dulu, VLAN 10,
namanya operation, lalu VLAN 20 parking lot underscore lot VLAN 99 namanya manajemen lalu VLAN 1000 namanya native and kita show kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. So VLAN brief. Nah, hasilnya seperti ini. Dia sudah aktif 4 VLAN yang sudah kita buat. Sekarang kita ke suite 2, kita lakukan hal yang sama. Jadi kenapa kita buat VLAN itu, karena nanti kan mau dibagi VLAN-nya. Ya ini virtual local area network-nya nanti kita pisah-pisah. Jadi dia itu tidak saling terhubung gitu. Apa ya, dia aman lah, bahasanya privacy untuk setiap VLAN-nya. Parking ini harus sama ya, parking lot. Kalau nggak sama nanti persentase di sininya dia nggak nambah nih, complexionnya harus sama ya dengan lab besar kecil angkanya. Nah, di sini sudah kita buat juga what port are assigned to default VLAN. Untuk portnya itu masih ada di VLAN defaultnya. Kenapa? Karena kita belum memberikan akses, juga belum memindahkan portnya gitu. Dari pertamanya dia ada di port defaultnya port 1. Nah, itu kita nanti pindahkan gitu ke VLAN yang sudah kita buat. Jadi dia tidak akan terhubung lagi. VLAN defaultnya ya ini VLAN 1, VLAN defaultnya. What is the VLAN default? VLAN 1. Lalu port mana yang termasuk VLAN default? Itu ada port fast internet ini nih, semua ini masih termasuk ini. Masih termasuk semua dari fast internet 0/1 sampai fast internet 0/24 sama gigabit 0/1 dan gigabit 0/2 ini semua yang di sini masih termasuk di bagian port default gitu. Nah, sekarang kita coba untuk memisahkan port ya. Ini di suite 1. Kita coba pisahkan untuk fast thread 0/6 ke VLAN 10. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 10.
Lalu di sini kita rubah ya, untuk VLAN 1 itu kita remove untuk IP-nya, dan IP di VLAN 1 itu kita taruh di VLAN 99 gitu. Berarti masuk ke interface VLAN 1-nya dulu, lalu no IP address, setelah itu masuk ke VLAN 99, IP addressnya 192.168.1.11.255.255.0 shutdown. Di sini udah end, bisa kita end, kita stop VLAN, kita cek port yang udah kita pindah. Nah, di sini fast internet 0/6 itu bukan bagian default lagi atau bagian VLAN default lagi di VLAN 1. Dia sudah pisah ke VLAN 10, dan ini dia tidak akan terhubung gitu, walaupun secara hardware-nya dia masih satu device. Kita bisa cek show IP interface brief. Di sini kita cek yang tadinya VLAN 1 itu dia punya IP, sekarang udah nggak punya IP dan pindah ke VLAN 99. Ini untuk percobaan ataupun ada beberapa pertanyaan di mana switch 1 di switch 1 able to ping switch 2. Apakah switch 1 itu bisa melakukan ping ke switch 2? Kemungkinan itu tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada terang. Kita kan udah beda VLAN ya. Karena VLAN 1 ini udah dihapus untuk IP-nya, dan VLAN 99 yang kita kasih IP. Nah, port yang ada di VLAN 99 itu bukanlah port yang terhubung ke switch 2. Jadi kemungkinan dia tidak bisa melakukan ping kecuali ada mode terangnya yang sudah kita konfigurasi. Tapi karena kita belum konfigurasi mode terang. Lalu dari PC A itu melakukan ping ke PC B itu juga tidak bisa karena VLAN 10 belum bisa menyeberang tanpa adanya terang. Walaupun kita sudah buat, pertama kita sudah buat ini VLAN-nya sama-sama VLAN, ada VLAN 10, tetapi ada dua faktor yang menyebabkan tidak bisa ping. Pertama karena tidak ada mode terang, jadi tidak ada yang forward ini paket ya, dan meneruskan paket. Lalu portnya juga di VLAN 10 itu belum kita konfigurasi gitu. Di switch 2 itu portnya masih default semua, masih di VLAN 1 semua. Lalu kita coba untuk VLAN to multi interface. Nah, di sini kita pindahkan portnya. Dari ini kita pakai interface rank ya, artinya itu seperti kita mengikat beberapa interface lalu kita pindahkan ke VLAN 99. Ini di switch 1 kita coba konfigurasi terminal, interface rank internet 0/11 sampai 24, report mode akses, report akses VLAN 99. Kita coba show VLAN brief, kita cek lagi. Nah, di sini portnya sudah pecah, sudah pindah. Ada 3 VLAN yang digunakan, yaitu VLAN 1 sebagai VLAN default, VLAN 10 untuk fast internet 0/6, dan VLAN 99 manajemen itu untuk fast internet 0/11 sampai 0/24. Verify the VLAN assessment and correct. Jadi mungkin ketika ada
device yang terkoneksi di satu VLAN ini dia bisa melakukan ping ya atau komunikasi karena dia masih berada di satu VLAN yang sama gitu. Lalu kita lanjut di sini yaitu kita coba meremove satu VLAN remove a VLAN 99 untuk flash internet 24 ya. Di sini kan ada flash internet 0/24, ini kita remove dari VLAN 99. Coba interface flash internet 0/24. Di sini kalau kita mau nge-remove itu tinggal no switch port access VLAN. Artinya si port ini dia tidak terhubung lagi ataupun tidak masuk ke akses VLAN 99 lagi gitu. Nah, kalau bisa kita coba cek ya. So, VLAN brief di sini nggak ada dan dia otomatis langsung kembali ke VLAN defaultnya yaitu di VLAN 1 gitu. Jadi dari sini tadi ibaratnya kita usir, kita buang gitu, kita kick. Nah, dia akan kembali ke VLAN defaultnya di VLAN 1. Nah, ini. Lalu VLAN 24 ini kita coba pindahkan ke VLAN 30. Padahal kita belum ada VLAN 30. Jadi si switch nanti kemungkinan akan otomatis create VLAN 30 ya. Dia langsung membuat VLAN 30. Kita coba aja flash internet 0/24 switchboard mode akses. Selesai ini kan udah ini switchboard akses VLAN 30. Nah, di sini akses VLAN does not exist creating VLAN 30 artinya awalnya VLAN 30 itu tidak ada not exist ya. Jadi dia langsung buat create VLAN 30. Kalau kita cek VLAN brief dia jadi ada VLAN 30 nih. Ada ini nih. Karena apa? Karena ini otomatis kebuat ya. Lalu kita coba hapus VLAN 30-nya. VLAN 30 no sorry salah no VLAN 30 kita hapus dan kita cek lagi. Nah, di sini VLAN-nya udah nggak ada lagi dan port 24 dia menghilang juga di port 24-nya. Kenapa? Karena dia tadinya masih dalam VLAN ini dan ternyata VLAN-nya itu dihapus gitu. Jadi ya nggak balik lagi si portnya ini. Ibaratnya kita kayak kehilangan akses si portnya ini gitu. Lalu set to VLAN happens traffic no switch port access VLAN. Nah, gimana caranya? Karena tadi si VLAN si port flash internet 0/24 ini masih dia akses VLAN-nya ke 30 terus VLAN 30 dihapus maka dia akan hilang. Lalu gimana cara mengembalikannya agar kita tidak kehilangan port aksesnya? Ya kita tinggal no switch port access gitu. Konfigurasi terminal interface flash ethernet 0/24 enter no switch port access VLAN and so VLAN brief. Nah, ini dia kembali lagi nih di sini, kembali lagi di VLAN defaultnya karena dia sudah tidak termasuk bagian akses dari VLAN manapun. Lanjut kita ke sekarang kita
kita sebentar. Ini kan dari fast Ethernet. Nah, di sini tadi saya kelewatan ya, recent fast Ethernet 0/11 dan fast Ethernet 0/21 itu dia aksesnya ke VLAN 10 ternyata. Udah kita buat dulu. Ini kita nggak bisa pakai rank ya, karena apa? Karena dia itu bukan dari bukan dari fast Ethernet 0/11 sampai fast Ethernet 0/21, tapi cuma 2 port ini aja yang dia tuh di VLAN 10 gitu. 0/11 port mode akses, port akses VLAN 10, lalu ke interface fast Ethernet 0/21 port mode akses, port akses VLAN 10. Nah, lalu di sini kita setting untuk mana ini? Untuk trankingnya ya, di sini kan yang terhubung ke switch 2 yaitu port fast Ethernet 0/1 itu dibuat mode dynamic desirable ya, kita coba konfigurasi pilihan interface Ethernet 0/1 switch port mode dynamic dan enter. C2 VLANs-nya. Jadi kalau dynamic itu dia kayak milih jalannya, dia yang milih jalan sendiri gitu, bukan kita yang milihin. Ini ada verify VLAN trafficnya. Cuman karena konfigurasi belum selesai, saya coba untuk melanjutkan kompleksinya terlebih dahulu. On the switch 1 and switch 2. Di sini kita bisa end. So, VLAN brief. Perintahnya itu show interface strength. Show interface. Nah, di sini ada satu nih yang dia sudah terang ya. Cuman native VLAN-nya belum kita atur. Kita ke PC ke switch 2 dulu. Switch 2 kita coba ini juga interface konfigurasi terminal interface 0/1 switch port mode dynamic versi lama, enter, lalu end, so interface trunk. Di sini satu sudah trunking. Nah, ini kita buat modenya ya di switch 1 dan ini juga kita lakukan di switch 2 nanti. Konfigurasi terminal interface 0/1 switch port mode trunk, lalu switch port trunk native 9/9. Sorry salah. Switch port 1000.
kita bisa cek di sini itu rankingnya ke native VLAN-nya ke VLAN 1000. Nah, ini juga kita buat di suite 2-nya red 0/1 report mode terang report terang native VLAN 1000 enter. Ini kayaknya ada satu yang kelewat karena ini tidak 100%. Sebentar. Ini nih. Pas internet ini kita belum coba di suite 2 ya. Di suite 2 coba sih kita cek dulu. So, IP interface. Nah, di sini dia masih di VLAN 1 yang harusnya ini kita lakukan juga. Jadi ketinggalan interface pas internet 0/, kalau di suite 1 pas internet 0/6 itu adalah pas internet yang digunakan oleh PCA. Jadi kalau di suite 2 itu adalah pas internet 18 report mode akses report akses VLAN 10. Lalu kita masuk ke interface VLAN 1. Di interface VLAN 1 kita matikan untuk IP address-nya. IP address kita pindah ke VLAN 99. Address 192.168.1.255.255.255.0 Newsdown and bisa kita lihat di sini sudah. Nah, ini untuk completion-nya sudah 100% dan di bawah itu ada 2 pertanyaan. Ya. Jadi pertama itu what is need to allow host and VLAN 10 to connection host on VLAN 99. Jadi kenapa dibutuhkan what is need apa yang dibutuhkan VLAN 10 untuk berkomunikasi dengan VLAN 99 gitu. Jadi yang dibutuhkan karena tadi sudah setting VLAN, jadi dia terpisah secara logiknya, terpisah walaupun dia dalam hardware yang sama ataupun satu device perangkat yang sama, tetapi dia terpisah. Lalu bagaimana ketika sudah terpisah antar VLAN untuk berkomunikasi, yaitu membutuhkan router ataupun switch layer 3 multi switch ya, yang dia itu melakukan inter VLAN routing. Jadi dia tuh mengforward ya, meneruskan dari VLAN 10 ke VLAN 99. Lalu apa manfaat VLAN bagi sebuah organisasi gitu kan? Organisasi can reset route effective use of VLANs. Jadi benefitnya atau primary benefitnya, manfaatnya itu dia memisahkan lalu lintas untuk keamanan. Jadi tidak bocor. Data yang dikirim tidak bocor jika memang data itu privacy gitu kan. Lalu mempermudah pengelolaan jaringan. Kenapa? Karena ketika jaringan di VLAN 10 itu down, maka jaringan yang lain itu tidak
mengetahuinya dan tidak merasakan akibatnya gitu. Lalu mendukung namanya struktur organisasi, kayak ibaratnya VLAN 10 ini untuk dosen, VLAN 99 ini untuk student gitu. Dia kayak terstruktur aja gitu organisasinya, dari semakin kecil angka VLAN-nya, semakin tinggi profesinya di dalam situ gitu, di ibaratnya di gedung ataupun di pekerjaannya. Oke, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.